Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan penjelasan berikut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan itu dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi. Sedangkan perkembangan itu dapat diamati dari fungsi tubuh. Misalnya, kaki bayi yang semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian ASI selama 6 bulan sejak pertama lahir. Kalau di agama Islam selama 2 tahun ya. Dilanjut dengan memberikan makanan yang bergizi seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai waktu tidur yang cukup. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Kasih sayang bisa berupa perhatian, rasa aman dan nyaman. Sedangkan yang ketiga yaitu stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, bayi. Yang kedua, balita. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, remaja. Yang kelima, dewasa. Dan yang terakhir yaitu lansia atau lanjut usia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu bayi. Bayi lahir setelah berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Bayi sangat bergantung pada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayi dengan penuh kasih sayang. Rentang masa bayi yaitu mulai usia 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua yaitu balita. Balita merupakan masa ketika manusia berusia antara 2 sampai 5 tahun. Pada usia 2 tahun, biasanya balita sudah bisa berjalan, berlari, dan melompat sendiri. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Tahap yang selanjutnya yaitu anak-anak. Masa anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, yaitu antara usia 5 sampai 12 tahun. Anak-anak sudah mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua masih sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahap selanjutnya yaitu masa remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dan akan mengalami pubertas pada masa ini. Masa remaja dimulai dari usia 12 hingga 19 tahun. Pada masa ini akan terlihat pertumbuhan dan perkembangan fisik yang tampak jelas, seperti perubahan bentuk tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, serta pematangan alat reproduksi. Tahap selanjutnya yaitu masa dewasa. Tahap dewasa dimulai sejak usia 20 sampai 45 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan manusia telah berhenti. Organ-organ tubuh telah mencapai puncak pertumbuhan.
kemampuan berpikir juga telah mengalami kematangan. Sehingga masa ini manusia biasanya akan mulai berkeluarga dan menjalani kehidupan dengan baik. Tahap yang terakhir yaitu lansia atau lanjut usia. Lansia atau lanjut usia mulai dari usia 45 tahun. Pada tahap ini, fungsi fisiologis organ-organ tubuh akan menurun. Kinerja alat-alat tubuh tidak berjalan dengan baik. Fungsi organ reproduksi pada wanita juga akan berhenti, ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Secara umum, tahap lansia dapat dilihat dari fisik manusia seperti rambut yang mulai beruban, kulit menjadi keriput, serta penglihatan dan pendengaran yang berkurang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.